Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang, Senin 30 November 2020. Bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Pokok pikiran atau tema yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi, mengapa berterima kasih? Mengapa berterima kasih? Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dan khususnya di ayat 17 yang berbunyi, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Demikian saudara firman Tuhan yang kita percakapkan melalui tema mengapa berterima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam tema kita ini sering terjadi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kecil untuk berterima kasih. Seperti misalnya seorang anak yang mendapat pemberian makanan atau mainan dari seseorang. Kalau anak itu terima, kemudian dia sudah sibuk main dengan mainan itu, atau dia makan makanan itu, dan lupa atau tidak tahu mengucapkan apa kepada si pemberi, maka orang yang mendampingi anak ini atau orang tua anak ini berkata kepada si anak, bilang apa? Bilang apa sama tante? Bilang apa sama om? Dan kalau anak itu tetap diam saja, maka orang tuanya berkata, bilang, terima kasih om, terima kasih tante. Demikian saudara-saudara, kita mengajar anak untuk tahu berterima kasih. Dan begitu penting berterima kasih ini menaikkan martabat kita dengan sesama. Dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju sebuah desa, dia dihadang oleh 10 orang sakit kusta. 10 dari jauh mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berdiri agak jauh karena mereka tahu diri. Orang sakit kusta pada saat itu tidak boleh dekat atau bersentuhan dengan orang sehat, dengan masyarakat umum. Mereka dalam 10 orang sakit kusta ini sadar diri sebagai orang najis yang terkucilkan dari masyarakat umum. Ini tentu satu penderitaan lahir dan batin di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang najis yang menyandang status orang yang terkena hukuman dosa, namun walaupun mereka diasingkan, mereka tetap mendapat informasi apa yang terjadi di sekitar masyarakat, di masyarakat. Walaupun pada saat itu belum ada radio, belum ada televisi, belum ada handphone untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka telah mendengar tentang Yesus yang disebut sahabat orang berdosa. Mereka juga telah mendapat informasi tentang pengajaran dan pelayanan dan mujizat penyembuhan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak bisa dengan leluasa untuk menemui Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kalau kita sadari diri kita, status kita di hadapan Allah yang maha tinggi, maha mulia,
maka status kita tak lebih daripada orang sakit kusta seperti dalam bacaan ini. Tidak ada akses kita untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada kemampuan dari diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Keberadaan kita di hadapan Tuhan bagaikan Adam dan Hawa yang terusir dari Taman Eden menanggung hukuman dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 23 dikatakan mereka itu diusir dari Taman Eden. Kedudukan Allah bagaikan api yang menghanguskan, seperti yang dikatakan Yesaya, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Itu dikatakan oleh Nabi Yesaya setelah dia menyaksikan kekudusan Allah yang tak terhampiri dalam Yesaya 6 ayat 5. Demikianlah saudara-saudari status kita di hadapan Allah. Apa yang dialami oleh 10 orang kusta tadi? Mereka sangat beruntung. Justru Yesus datang mendekati mereka. Seruan yang dari jauh itu didengarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka memohon, kasihanilah kami. Karena tidak ada alasan lain kecuali memohon dikasihani. Mereka tidak punya apa-apa yang mereka mau persembahkan kepada Tuhan yang bisa diandalkan untuk mengangkat doa kepada Tuhan, kecuali iman, keteguhan hati, berserah diri, tidak memaksa, tidak menuntut. Dan mereka berkata, kasihanilah kami. Ternyata Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan melihat harapan satu-satunya untuk kesembuhan. Maka Tuhan menyembuhkan dan mentahirkan mereka. 10 orang memohon dan 10 juga sembuh dan tahir dengan perintah Tuhan Yesus. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ternyata perkataan ini mengandung kuasa kesembuhan dan sungguh mereka sembuh. Namun 1 orang dari antara 10, 1 orang dari antara 10 orang itu adalah orang Samaria, merasa lebih penting bersyukur kembali di hadapan Tuhan Yesus daripada pergi menunjukkan diri kepada imam-imam. Orang Samaria ini merasa lebih penting bersyukur, memuliakan Allah daripada memperlihatkan diri kepada imam-imam. Karena imam-imam akan selalu ada di kota mereka, di dekat mereka. Tetapi Yesus akan meninggalkan desa mereka. Maka orang Samaria itu kembali kepada Yesus adalah suatu kewajiban dan sebagai kesaksiannya. Dia kembali berterima kasih dengan memuliakan Allah. Mari saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mendalami tema ini yang berbunyi, mengapa berterima kasih? Mari kita renungkan melalui pokok ini. Pertama, apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yang kedua, kalau berhasil dalam diri kita, dalam hidup kita, sesuai dengan rencana, proposal yang kita sudah susun, kemampuan yang kita andalkan, modal kerja yang sudah kita siapkan, dan ternyata berhasil, maka perlukah kita berterima kasih kepada Tuhan? Yang ketiga, kalau gagal dalam rencana yang sudah kita susun matang, proposal yang sudah baik,
kita kerjakan sesuai kemampuan, ada modal yang cukup, namun gagal. Perlukah kita berterima kasih kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sumber kehidupan kami mengaku dan mengaminkan semua yang ada pada kami, yang kami alami, yang kami terima, kehidupan, tenaga, kepintaran adalah pemberian Tuhan. Untuk itu kami bersyukur, berterima kasih. Lebih dari apa yang kami harapkan, ternyata Tuhan telah karuniakan, khususnya di dalam diri Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa agar kehadiran gereja Tuhan di muka bumi ini menyaksikan ucapan syukur, memuliakan Bapa di sorga, terutama bersyukur atas keselamatan dalam Kristus, bersyukur atas kehadiran Roh Kudus membimbing setiap orang yang datang kepada Allah. Demikian juga kami harapkan kehadiran gereja Tuhan di negeri ini mengajak umat bersyukur atas perjalanan bangsa kami dengan berbagai tantangan, karena Tuhan hadir di negeri ini. Kami berdoa untuk kehadiran gereja GKI, khususnya GKI Kuitang, agar selalu mengajar kami bersyukur sebagai kesaksian kami, agar makin banyak hati menerima Kristus. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong semua usaha untuk menghentikan wabah COVID-19, baik di negeri ini dan di semua bangsa yang lain. Berkati dengan kesembuhan mereka yang terjangkit COVID-19 dan berbagai penyakit yang lain bagi saudara-saudari kami. Dengar dan kabulkan doa ini dengan segala syukur dan terima kasih kami, ya Bapa. Kami panjatkan doa syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.